Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk disegarkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan saudara, konteks ini adalah kisah tentang perjamuan di Kana. Satu mujizat yang sangat terkenal saudara, yaitu adanya mujizat air jadi anggur. Dan itu adalah mujizat yang pertama yang dikerjakan oleh Yesus. Dan dari mujizat yang terjadi di perjamuan di Kana ini, kita bisa belajar apa yang menjadi kunci sehingga mujizat itu terjadi. Apa yang menjadi kunci terjadinya mujizat? Saya percaya setiap kita semuanya merindukan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi seringkali saudara, tindakan-tindakan kita bukan menjadi tindakan yang akan menjadi alasan
terjadinya mujizat dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha bisnis kita, dan sebagainya. Kalau kita rindu mujizat Tuhan, maka tindakan-tindakan kita juga harus selaras untuk menjadi alasan Allah melakukan mujizatnya. Dan saudara, kalau kita belajar dalam Alkitab, termasuk di dalam konteks ini, maka kita akan menemukan bahwa dalam setiap peristiwa ketika Tuhan melakukan mujizat, di sana selalu ada satu unsur, yaitu ketaatan. Di mana ada ketaatan, di situ ada mujizat. Di mana ada diharapkan mujizat, harus ada ketaatan. Dan ketika ketaatan terjadi di sana, ketika ketaatan nyata di sana, maka mujizat pun terjadi, maka mujizat pun dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita mengambil komitmen dalam kehidupan kita untuk kita mentaati kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengalami mujizat, supaya doa-doa kita dijawab, supaya apa yang kita rindukan, yang kita naikkan melalui doa-doa kita, Allah menjawab. Dan sekali lagi, yang menjadi kunci untuk terjadinya mujizat adalah ketaatan. Pertanyaannya, saudara, apakah saudara rindu mujizat Tuhan? Ya, saya percaya setiap kita rindu mujizat Tuhan. Tapi pertanyaan kedua, apakah saudara sudah belajar mentaati firman Tuhan? Nah, itu yang menjadi masalah dari kebanyakan kita orang-orang Kristen, saudara. Mentaati firman Tuhan itu menjadi satu hal yang sulit dikerjakan oleh banyak orang. Malah kadang-kadang kebenaran-kebenaran pribadi itu sudah lebih menonjol daripada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran menurut persepsi manusia itu terkadang sudah lebih masuk akal, lebih bisa diterima, dan itulah yang menjadi kebenaran yang ditetapkan dalam kehidupan manusia. Padahal kebenaran sesungguhnya adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Kalau seberapa benar pun itu, seberapa masuk akal pun itu kebenaran di dunia ini, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu bukanlah kebenaran. Karena kebenaran itu adalah milik Allah sendiri, dan kebenaran itu Dia nyatakan melalui firman-Nya, dan seharusnya kita sebagai umat manusia hidup dan menghidupi kebenaran dari Allah sendiri, yaitu firman-Nya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya mungkin, saudara, adalah kapan kita taat? Atau dalam situasi bagaimana kita taat? Dalam kondisi yang bagaimana kita harus taat? Kita akan belajar dari kisah perjamuan di Kana, di mana ada mujizat air menjadi anggur. Kita akan belajar dari sana bagaimana kita harus mentaati firman Tuhan sehingga kita mengalami mujizat. Saudara, pada waktu perjamuan di Kana ada satu masalah, di mana masalahnya adalah mereka kehabisan anggur. Itu tentu saja sesuatu yang bisa memalukan bagi tuan rumah yang sedang berpesta, di mana mereka kehabisan anggur. Itu masalah yang besar dalam konteks berpesta, saudara. Dan pada saat itu terjadi, maka datanglah Ibu Yesus kepada Yesus, dan kemudian pada akhirnya Ibu Yesus berkata kepada kepada pelayan-pelayan yang ada di sana. Ayat 5 dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Jadi di sini ada perintah kepada pelayan-pelayan untuk taat. Jadi ada masalah kehabisan anggur, dan Yesus hadir di situ, dan kemudian Ibu Yesus memerintahkan kepada murid-murid supaya mereka mentaati apa saja yang akan dikatakan oleh Yesus. Lalu kemudian, saudara, ayat 7 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi pada waktu itu Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu, di mana di situ ayat 6 dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Jadi waktu itu ada 6 tempayan
yang ada penafsir yang berkata satu tempayan isinya sekitar 500 liter. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu supaya mereka mengisi tempayan itu sampai penuh. Tentu saja saudara, kita tahu di Timur Tengah sana air merupakan satu hal yang sulit untuk didapatkan. Dan yang harus mereka isi itu lumayan banyak saudara, 6 tempayan. Artinya untuk mereka taat terhadap perintah Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, mereka harus siap kerja keras. Artinya mereka harus siap, sekalipun melelahkan, sekalipun harus kerja keras. Tetapi di sini dicatat bahwa mereka pun mengisinya sampai penuh. Ketika perintah itu diberikan oleh Yesus, sekalipun untuk mentaati itu mereka harus capek, mereka harus berlelah. Tetapi mereka taati persis seperti perintah Yesus. Artinya, kenapa mujizat air menjadi anggur terjadi? Karena ada para pelayan-pelayan yang siap taat kepada perintah Yesus, sekalipun mereka begitu capek untuk mengerjakan, untuk mentaati perintah Yesus. Mereka harus mengambil air. Ada begitu banyak air yang mereka harus ambil sampai tempayan-tempayan itu diisi sampai penuh. Tapi ketaatan mereka itu lah yang akhirnya menghasilkan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena mereka siap capek, siap bekerja untuk mentaati perintah Yesus. Saudara, kalau kita rindu mujizat Tuhan terjadi, maka kita harus taat, sekalipun harus kerja keras untuk mentaati perintah Yesus. Kunci untuk kita mengalami mujizat adalah taati firman Tuhan dan siap berlelah, siap kerja keras untuk mentaati firman Tuhan. Maka saudara akan mengalami mujizat dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Taatlah sekalipun harus capek kerja keras untuk mentaati firman Tuhan. Lalu yang kedua, masih ayat 7 saudara, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Yang disuruh diisi ke dalam tempayan itu adalah air. Sedangkan masalah yang sedang terjadi adalah kekurangan anggur. Ada apa hubungannya air dengan anggur? Artinya bisa saja pada waktu itu pelayan-pelayan itu berkata, Tuhan, masalah kami adalah kekurangan anggur, bukan kekurangan air. Ini tidak nyambung, ini tidak masuk akal. Tetapi kalau kita lihat saudara, ketika Yesus perintahkan, mereka pun melakukannya, mentaatinya persis seperti perintah Yesus. Padahal bukan itu masalahnya. Tidak masuk akal sebenarnya, tidak nyambung secara akal. Tetapi sekalipun mungkin mereka masih bingung. Kenapa yang kurang anggur tetapi yang disuruh ambil air? Namun demikian mereka tetap taat. Artinya saudara, dalam hidup ini juga ada begitu banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi belajarlah taat. Sekalipun tidak sesuai dengan pikiran saudara. Taati, maka itu akan menghasilkan mujizat. Lalu kemudian yang terakhir, Yesus juga beri perintah ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada pelayan-pelayan itu, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yesus memerintahkan mereka untuk mencedok air tadi yang sudah ada di dalam tempayan tadi. Air itu yang disuruh dicedok untuk dibawa kepada pemimpin pesta. Sedangkan pemimpin pesta sedang membutuhkan anggur. Dan para pelayan itu tahu persis bahwa isi dari tempayan itu adalah air. Artinya saudara, ketika mereka mentaati firman Tuhan, Yesus berkata cedok bawa kepada pemimpin pesta, itu ada risiko saudara. Karena yang diminta oleh pemimpin pesta anggur, tetapi yang mereka bawa adalah air. Tetapi lihat saudara, dikatakan bahwa lalu mereka pun membawanya. Mereka taat persis seperti yang dikatakan Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mujizat pun terjadi. Saudara, kita perlu belajar taat. Sekalipun kadang-kadang ada risiko yang harus kita ambil. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan membela kita dalam semua risiko yang harus kita ambil. Hanya kita harus belajar taat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Belajarlah taat.
taatilah firman Tuhan. Sekalipun kadang-kadang itu melelahkan, harus kerja keras. Taati firman Tuhan sekalipun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan taati firman Tuhan sekalipun kadang-kadang ada risiko yang harus kita tanggung. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Dan biarlah mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kita akan berdoa. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Dia menjadi istri yang puji Tuhan saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit.
Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus.
Kristus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anak-Mu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersukacita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya. Jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.